lagi ya Mas ya. Siap. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ika ya Pak. Mbak Ika. Siap. Moderatornya siapa? Moderator dari saya sendiri Mas. Oh gitu. Siap. Ya. Oke. Oke, kita mulai ya Mas David ya. Siap. Oke, sebelumnya yang terhormat Ibu Lili, selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman audiens di acara webinar malam hari ini. Dan juga yang terhormat narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Bapak David Alexander. Selamat malam Pak David. Selamat malam Mbak. Oke, jadi teman-teman, Pak David ini adalah seorang direktur utama di PT Enflame Kreasi Visual. Jadi luar biasa sekali pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Direkturnya. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak David profil dari PT Enflame Kreasi Visual itu sendiri. Boleh, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Ika ya. Udah diundang ke acaranya. Enfalme itu adalah Enfalme Studios ya. Kalau PT Enfalme Kreasi Visual, Enfalme Studio itu adalah sebuah PH ya sih, simpelnya itu adalah sebuah production house yang kita itu menawarkan berbagai jasa untuk syuting film, untuk live streaming. Sekarang kan semenjak pandemi kan banyaknya untuk live streaming ya, jasa-jasa streaming. Kayak sekarang nih lagi live streaming kan. Ya banyak sekali yang butuh jasa seperti itu. Nah ya itulah kami gitu. Nanti kalau mau saya kasih lihat website Showreel bisa abis ini saya ajak touring sekilas. Oke teman-teman, jadi itu profil singkat dari Enfalme Studio Kreasi Visual ya Pak David ya? Ya, Enfalme Kreasi Visual. Oke, jadi teman-teman di era modern seperti sekarang ini sosial media pasti sudah menjadi hal yang lumrah sekali bagi kita ya, karena setiap harinya juga kita pasti menjalankan sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya untuk media komunikasi dengan kerabat maupun teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, sosial media juga bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berbisnis melalui sosial media. Dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbagi ilmu sosial media, ilmu di sosial media sebagai strategi marketing dengan narasumber ahlinya Bapak David Alexander. Oke, Pak David, tanpa berlama-lama lagi, silahkan untuk langsung memaparkan materinya. Oke, mungkin sebenarnya kemarin pas diajak sama tim Subi apa Soebi? Subi kan ya bahasa Subi Antik ya. Disuruh sharing gitu kan. Terus oke, aku pengen sharing ini kali ya. Mungkin strategi marketing kita pengen sharing ke teman-teman seperti, karena kayaknya sih berlaku untuk bisnis apapun ya. Nggak harus jasa juga, untuk produk pun bisa juga strategi kita. Nah mungkin tadi kan baru perkenalan sekilas, mungkin sekarang aku mau agak lebih ngedetailin dulu apa aja sih jasa-jasa yang kita tawarin. Bukan jualan ya, tapi biar tahu kan apa yang kita jual, dan dari situ kenapa kita menggunakan strategi yang kita lakukan untuk jualan. Mungkin aku play showreel dulu ya. Ini adalah showreel production kita. Sebentar aku play. Ini adalah showreel kita.
Oke ya, itu showreel kita. Mungkin kalau tadi ada yang bingung kerjaannya apa sih Envalme, nah itulah apa bisa dilihat dari situ, mungkin itulah karya-karya kita. Nah oke, so kita adalah sebuah perusahaan yang menawarkan jasa ya, sebenarnya kita nggak ada produk. Sebenarnya kita ada sih toko di Tokped juga gitu kan, yang menjual ke beberapa peralatan streaming segala macam, cuman itu sebenarnya kita kayak cuma reseller aja sih, iseng-iseng aja sih, karena kita sering review produk dan segala macam, ya udah kenapa nggak sekalian jualan. Cuman inti utamanya adalah kita berjualan jasa. So kita buka itu dari tahun, PT-nya itu jadi dari tahun 2018 dan sekarang 2021, berarti udah berapa tuh, 1, 2, 3 tahun ya, 3 tahun berjalan. Dan mungkin apa ya, kita jualan tuh gimana sih ke klien-klien, nyari klien tuh gimana, dan channel-channel yang kita gunakan tuh apa aja sih sebenarnya. Nah sebenarnya untuk channel jualan kita tuh Instagram lumayan mati ya. lumayan mati. Baru sekarang mau sering diupdate karena kok itu sih, ini kita mau sharing jualan di sosmed kok Instagramnya mati gitu. Karena sebenarnya secara job load kita alhamdulillah tuh udah sangat bisa dibilang overload gitu kan, overload. Nah dari tahun 2018 ke sekarang itu biasanya ya perusahaan-perusahaan yang seperti ini tuh jualannya tuh via ada either tim marketing atau sales. Dan kita sampai sekarang mungkin waktu kita pertama buka tuh timnya cuma 5, sekarang tim kita itu udah ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi masih nggak ada satupun orang marketing atau sales. masih nggak ada satupun gitu kan. Nah channel kita yang aktif itu ada 2. Ya pastinya website kita punya ya. Website kita punya, sekilas website kita, ini website kita lah ya. Tapi kan website sebenarnya bukan untuk nge-pull customer ya, lebih ke yang pengen cari tahu tentang Envalme, mereka akan ngebuka website kita, ngelihat jasa-jasanya apa gitu kan, klien-kliennya siapa yang pernah dikerja sama gitu kan, lebih ke situ. Dan tadinya kita sempat pakai search engine marketing ya, kita sempat pakai search engine marketing dengan ya budget bulanan sekitar 3-5 juta gitu ya, udah sempat optimize segala macam. Cuman kita ngerasa di situ apa ya, nggak tahu apa karena optimize untuk Google-nya agak susah. Menurut kita sih udah lumayan, targetingnya udah lumayan benar, cuman banyak leads cuman yang goal sedikit, lebih ke situ sih sebenarnya. Nah channel kita satu lagi yang kita gunakan itu adalah YouTube ya, dan ini adalah main channel kita. Gue sharing. Oke, ini adalah channel YouTube kita, Envalme Studio. Dan apa sih yang ada di Envalme Studio itu, di channel kita ini itu adalah tutorial untuk streaming. Jadi
mungkin gimana ya jelasinnya ya. Kalau misalnya kita jualan kue gitu ya, yang enak gitu kan, kue yang enak gitu kan. Terus tiba-tiba orang ini ngajarin resepnya gitu di channelnya dia, kan kok aneh, kok ilmunya dikasih gitu kan. Sebenarnya kan kadang-kadang ada yang kayak kok ilmunya dikasih atau apa gitu segala macam. Tapi sebenarnya gini kan, kita yang namanya kalau misalnya produk aku ini kue gitu, mungkin aku nggak akan sharingnya resep aku ya itu cuman mungkin ada hal yang masih masuk gitu, tapi bukan directly ngasih ilmu kita 100% gitu, enggak juga gitu. Lagi pula kan untuk bikin kue yang baik nggak cukup resepnya kan, pasti harus ada pengalamannya segala macam, feelingnya seperti itu. So channel kita ini isinya tuh semua berbagai macam tutorial untuk streaming, dan sebenarnya klien kita itu paling banyak datang tuh sebetulnya dari sini, dari Facebook ini, kok Facebook, sorry, dari YouTube ini. Dan kita selain YouTube ini, kita ada Facebook group juga. Kita bikin Facebook group, kita bikin komunitas. Itu namanya Indonesia Streamer Society. Sebentar. Jadi dari YouTube itu kita banyak ngundang orang untuk kadang-kadang kan awalnya gitu. Awalnya aku buka YouTube, bikin tutorial, terus ayo siapa yang mau belajar, yang mau bertanya, silahkan bertanya, nanya di komen, sekali kita balas. Kadang kita bikin video untuk ngejawab pertanyaannya segala macam. Cuman lama-lama makin banyak kewalahan juga kan, kita sambil kerja juga gitu. Jadi kita ngebikin Facebook group. Dan Facebook group ini sengaja kita buat agar di situ nggak cuman yang baru-baru mau belajar juga, tapi yang senior juga ada gitu. Karena kan sebetulnya yang punya ilmu sama kayak saya kan banyak, yang lebih senior dari saya juga banyak gitu. Nah jadinya di situ nggak harus saya yang jawab, tapi banyak senior yang bisa bantu juga. Jadinya sebuah komunitas yang saling bantu, yang positif gitu kan, seperti itu. So mungkin gini ya, kenapa kita lebih banyak dapat klien itu dari YouTube dan dari tutorial ini. Pertama yang mungkin gini ya, kadang-kadang brand atau calon-calon klien kita itu kadang-kadang mereka pengen melakukan sesuatu, mereka coba sendiri dulu, ya kan? Mungkin coba sendiri dulu, aku mau coba streaming gitu, kayak Subiantik kan juga pertama kan coba sendiri kan gitu, dan akhirnya berhasil luar biasa gitu. Cuman kadang-kadang kan tapi kan kadang-kadang skala produksi itu dan kebutuhannya kan beda-beda kan. Betul. Nah jadi mungkin mereka nyoba nge-search YouTube, mereka coba dulu, terus ternyata kayaknya nggak bisa nih sendiri, susah nih. Ya udah nge-DM aja Valme Studio gitu, akhirnya nge-WA, terus ya udah deh pakai jasa kalian gitu buat ngerjain atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget klien dari situ gitu. Makanya sampai sekarang tuh kita kayak ya udah sekarang nih baru mau mulai nyoba pakai Instagram ini, karena hanya dengan YouTube aja, hanya dengan kita berbagi ilmu di YouTube aja, itu sudah membawa lebih dari cukup klien untuk kita gitu kan. Dan mungkin selain itu juga ya nggak tahu ya, buat yang percaya gitu kan, kita berbagi ilmu, kalau kita bisa membantu orang secara ya berkah gitu juga kan. Kalau yang percaya hal-hal seperti itu ya kita ngerasain juga sih gitu. Kita kan sekarang sering bantu orang, nggak cuma dari tutorial juga, karena kita ada yang nanya butuh setup atau apa, kita bantu gitu dari daerah. Kemarin kan pas pandemi kan banyak tuh semua kan pindah ke online tuh, ada gereja di Kalimantan, ada yang running masjid atau apa mereka mau ngadain misa mereka online segala macam, kita bantu setup segala macam. So dari situ jadi banyak networking dan dari banyak lainnya dari situ gitu sih. Jadi sampai sekarang udah 3 tahun nggak ada sales, nggak ada marketing, cuman direct kita terima aja. Dan channel yang kita gunakan pure hanya YouTube aja. Jadi mungkin gini ya, kalau misalnya aku brand lain gitu, misalnya kayak Mbak Subiantik nih, aku bakal ngadain webinar nih bagi-bagi kayak sekarang. Ya kan? Apakah itu salah satu strategi Subiantik? Bisa jadi gitu kan. Kalau misalnya buat teman-teman yang punya toko online jual apa gitu kan, yang mungkin ada tutorialnya yang bisa dilakukan yang nyenggol ke situ gitu. Misalnya kalau Subiantik kan banyak
gelas-gelas dan peralatan dapur segala macam, misalnya bisa sharing table manner ya kan, plating, bahkan sampai masak pun kayaknya masih masuk ke viewersnya Subiantik gitu kan, seperti itu. Itu sih kira-kira sharing dari kita Valme Studio yang menurut kita ya kita merasakan ya cukup berhasil hanya dengan satu channel saja. Okay. Ada pertanyaan kah? Tapi ini keren banget sih Mas, karena ini kan hanya menggunakan satu sosial media aja ya Mas ya. Yep. Okay. Jadi mungkin dari klien juga tahunya Valme Studio ini sudah sangat mahir, jadi mereka membuat tutorial, jadi saya mau nih berminat, jadi saya DM kayak gitu mungkin ya. Iya betul. Atau itu tadi ada yang nyoba, kadang ada yang kontak, nyoba terus arahin Mas gitu kan. Sebetulnya kita kan nggak hanya, kadang-kadang kan kita bantu setup studio juga gitu kan. Jadi klien kita nggak hanya kadang-kadang minta jasa, tapi minta tolong setupin studio buat streaming dong di tempat kita gitu kan, dibikinin gitu. Kita bikinin gitu, atau enggak tolong trainingin dong tim kita bikin workshop, trainingin gitu. Jadi nggak selalu ya itu kan income juga, cuman mungkin itu hitungannya lebih kayak sub ya, bukan main bukan mainnya, tapi ya tetap aja dari situ siapa tahu nanti kan ada referensi ke yang lain, networknya jadi terbangun lah dari situ gitu. Tapi banyak yang itu sih yang mereka coba-coba, mungkin pas pandemi kemarin kan mungkin kayak divisi-divisi marketing kantor-kantor kayak coba kamu belajar streaming gitu kan. Kan atau siapanya gitu, orang marketing yang tadi belum pernah streaming, atau coba kamu belajar dulu. Ya mereka nge-search, dapetnya Valme Studio. Ya udah habis itu mungkin ke bosnya kayaknya butuh vendor deh kalau buat acara gede gitu. Kalau kecil nggak apa-apa, ya udah calling gitu. Oke. Jadi tadi kayak yang buat e-sports juga kayak gitu ya Mas ya? Pakai jasa dari FPI ya? Ya, buat e-sport itu kan kebetulan ya emang lagi naik kan, e-sport itu adalah ya salah satu yang kita lakukan, salah satu jasa yang kita provide itu untuk e-sport. Tapi untuk e-sport itu kita lebih ke teknis gitu, jadi bukan IO-nya gitu kan, kita sebenarnya bukan IO ya, kita lebih ke production aja. Jadi IO-nya ada sih, tapi untuk broadcastingnya, untuk kameranya, peralatan, untuk setupnya, untuk mikirin sistemnya itu dari kita, seperti itu. Kalau yang secara online apa ada juga Mas? Oh ada, jadi kan salah satu jasa kita kan untuk remote live streaming. Jadi seperti ini sih, kita remote kan nggak ada yang ketemu. Cuman mungkin yang dari klien kita hanya agak lebih kompleks aja gitu kan. Mereka butuh ada framing, mungkin kadang-kadang ada quiz, ada permainan, pembicaranya banyak, dan ada media-media lain. Nah itu kita banyak sekali langganan. Brand-brand yang menggunakan jasa kita seperti itu gitu. Jadi seminggu sekali kita menggunakan jasa kita live streaming. Kita hanya dari studio kita ini. Jadi kita di studio kita ada 3 ruangan, ada 3 studio hitungannya. Jadi kita bisa running 3 live sekaligus, dan itu tanpa ketemuan, tanpa ya sesuai sekarang PPKM lah gitu. Tapi kalau e-sport sendiri itu kan teknisi berarti harus ke lokasinya ya Mas ya? Untuk e-sport enggak juga. Jadi untuk e-sport itu kan mereka biasanya itu contohnya main game kayak Mobile Legend atau PUBG atau Free Fire gitu kan. Kebanyakan kan mereka sebetulnya biasanya sih mereka ngumpul tapi dengan tim masing-masing aja gitu kan. Kalau dari IO, kalau untuk e-sport kan studionya memang nggak di sini. Jadi kita IO-nya itu hanya terima in game-nya aja gitu, terima feed-nya dari mereka, terus baru kita ambil, baru kita streamingin gitu. Jadi sebetulnya kita nggak ketemu juga dengan pemain gitu. Udah semenjak awal pandemi 2020 itu nggak ada yang on ground yang kita jalanin, semuanya remote. Even sampai finalnya. Saya kira harus ke lokasinya Mas, mau titip salam sama pemainnya. Mbak main apa nih?
pemain Mobile Legends nih, jangan-jangan. Aduh ya Allah. E-sport seperti itu tuh memang sekarang itu sedang naik banget ya Mas ya. Ya, sangat. Oke, kalau menurut Mas David sendiri nih, platform apa saja sih yang mungkin efektif buat iklan? Buat iklan? Buat itu, kan? Buat berbayar ya? Kurang tahu sih, aku sih sekarang sih nggak mau bayar lagi, udah nggak mau bayar lagi, karena ngerasakan biayanya berapa Pak untuk satu kali live streaming yang dibantu oleh Fame, dan biasanya berapa lama? Oh, maksudnya yang kita jalankan gitu ya, kalau brand jalan ke kita yang remote ya, itu maksudnya ya. Kita itu untuk jasa remote live streaming dengan brand itu harganya di startnya di 6,5 juta untuk satu kali live. Oke. Biasanya sampai berapa lama Mas David? Paling sejam ya, itu kalau talk show paling sejam. Kalau webinar pasti lebih kan, sekitar mungkin bisa 2 jaman. Nah kalau webinar kan biasanya menggunakan kayak Zoom yang webinar juga yang bisa banyak orang, berarti kan tergantung kapasitasnya, pasti harganya lebih mahal lah. Tergantung seperti itu. Ya. Iya betul. Oke. Kalau dari Mas David nih, bagaimana sih cara membangun kepercayaan antar tim dari Envalme dan juga klien-klien? Tim Envalme itu maksudnya tim internal ya berarti ya? Internal. Kalau untuk tim internal sih, kita itu dari pertama kali buka itu yang aku bilang timnya mungkin hanya sekitar 4-5 orang, sekarang kita udah mau 30 orang. Kita pertama untuk grow-nya itu kita grow by demand kan, karena makin banyak services yang ditawarin, makin banyak kebutuhan, timnya juga semakin besar. Akhirnya kita selalu mengambil orang. Nah kita tuh biasanya nge-hire itu kalau di sini itu bisa dibilang di Envalme Studio itu pertama nggak terlalu kerasa ada hierarki yang gimana gitu kan. Jadi ya biasa aja gitu, nggak ketahuan ini sebetulnya posisinya di atas siapa, ini di atas siapa gitu. Nggak terlalu yang seperti itu. Pertama udah kayak keluarga besar aja gitu. Dan yang kedua, di sini tuh nggak ada yang terlalu kayak job desk yang fix harus hanya bisa melakukan itu. Jadi kayak minimal masuk Envalme ya megang kamera bisa, megang live streaming bisa, ngedit video bisa gitu kan. Ngedit, kadang ada yang bisa bikin lagu, ada yang bisa ini. Ya mungkin ada yang kemampuan lebih di 3D, ada yang lebih di motion grafis gitu kan, di graphic design atau apa. Cuman overall rata-rata bisa megang semuanya gitu, bisa paham semuanya gitu. Jadi ketika lagi nggak ada kerjaan atau apa, mungkin akan belajar sesuatu yang belum dimiliki gitu. Tuh. Seperti itu sih. Nah kalau ya kepercayaan ya gitu sih, lebih kalau untuk hubungan internal ya lebih gitu aja sih, karena kita lebih kayak temen yang nggak terlalu pressuring gimana. Aku dulu kerja di agensi ya. Di agensi itu kerasa banget stresnya segala macam gitu. Di sini enggak. Nah kalau misalnya kepercayaan dari klien ya, kepercayaan dari klien mungkin sih kalau kita sih ngerasanya sekarang yang dicari klien itu pertama adalah harga yang bagus ya nggak sih? Harga yang bagus pertama, dan kedua acara yang lancar gitu. Jadi harga bagus, lancar, kira-kira seperti itu. Kalau kita ceki dari kompetitor kita yang kualitasnya kurang lebih sama dengan kita kan banyak banget yang kualitasnya sama atau lebih dari kita, banyak yang harganya di atas kita, karena kita memang Envalme Studio itu lebih ke quantity gitu ya. Kita ada klien-klien kita yang ngambil tuh sekali ngambil streaming itu 20 kali gitu, kontraknya 40 video, 30 video gitu. Memang kita panjang. Jadi nggak terlalu kayak yang lebih pengen kayak yang penting setiap hari dapur ngebul gitu. Yang penting ada kerjaan terus gitu, nggak yang mahal tapi syutingnya cuma sekali-sekali gitu kan. Karena semakin kita banyak syuting, semakin kita banyak ini kan berarti portofolio kita semakin banyak, list klien kita semakin banyak, dan experience kita juga semakin banyak. Dengan setiap streaming yang kita jalanin pasti
dari awal kan ada masalah. Mungkin ngalamin ya kalian masalah audio, masalah apa nih buat streaming, connect ke IG-nya, segala itu kan baru yang sesimpel ini gitu. Belum yang menyangkut banyak hal, yang ada bandnya, yang ada virtualnya, green screen-nya gitu kan, problemnya lebih banyak lagi. Nah dengan setiap event yang kita lakukan, otomatis ada problem-problem, kita bisa cari solusi untuk masalah-masalah itu. Jadinya secara keseluruhan tim kita juga mentalnya terbentuk dan udah tahu trik-trik untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi otomatis secara kualitas juga naik gitu. Oke. Itu sih. Oke. Kalau selama ini Mas, kendala apa sih yang menjadi tantangan nih buat Mfalme? Kendala yang dihadapi? Kendala untuk dari mana nih? Dari sisi dari sisi mana nih? Dari sisi apa nih? Mungkin kendala dari sisi kinerjanya kayak gitu Mas. Kendala ada nih satu nih. Ketika kita awal-awal pandemi itu kan banyak banget ya demand untuk live streaming dan karena aku sebenarnya nggak menawarkan jasa live streaming itu udah dari 2016 sebenarnya, sebelum terjadi ada PT Family Studio ini. Sebenarnya dulu udah gabung sama temen, udah nawarin, udah lumayan ada network juga. Jadi ketika pandemi itu semua lari ke live streaming, banyak yang udah nyari kita gitu, karena waktu belum zaman live streaming kita udah nawarin, dan waktu itu belum banyak yang tertarik, masih sepi, masih jarang-jarang. Iya, tahun 2019 itu yang streaming mungkin 1 tahun tuh mungkin cuma ada 8 kali gitu atau berapa gitu ya kan. Sedangkan sekarang hampir setiap hari. Nah, jadi waktu awal-awal itu lumayan demand-nya langsung tinggi tuh pas awal PSBB pertama itu, yang lockdown pertama tinggi banget. Dan yang menjadi problem adalah banyak brand yang bersaingan yang head to head sama-sama ke kita juga gitu. Misalnya ada merek A, B, C gitu kan, semuanya ke kita, streaming ke kita. Walaupun mungkin beda hari, kadang ada yang 1 hari, ada ini atau apa ya, kita kan sebetulnya kan ya menjaga, kita masih nggak ada ya apapun kita dengan beda brand, ya udah kan kita nggak ada nunjukin dari brand ini ke ini enggak kan rahasia masing-masing gitu kan, nggak ada ini. Cuman kan gak enak gitu dilihatnya, si ini sama ini, si ini sama ini juga gitu, jadinya gimana gitu, jadi sempet gak enakan gitu. Itu sih waktu awal-awal ini. Tapi pas sudah kesini udah enggak gitu kan, udah banyak juga yang nawarin jasanya, jadi udah pada ya udah ini masing-masing lah gitu. Jadi mungkin karena waktu itu hanya dari Mas David dan mungkin satu pihak aja ya Mas, jadi mungkin kayak ada kecanggungan kayak gitu ya? Iya, karena waktu itu yang menawarkan jasanya masih sedikit ya kan. Kalau sekarang kan udah banyak, jadi mereka banyak pilihan. Kalau di awal-awal tuh kayak banyak banget yang ke kita gitu, padahal mereka saingan gitu brandnya. Sebenarnya sih ya nggak, ya itu tadi, kita kan menjaga kerahasiaan masing-masing gitu, nggak ada ngaruhnya juga, cuman ya awkward aja gitu, ada awkward aja. Itu kadang terus itu kan mah benar. Oh ya, sama kendala sekarang, harga VGA mahal banget, nggak bisa ngerakit komputer. karena dia VGA-nya dibeli sama buat crypto mining semua. jadi kita nggak bisa nambah komputer, susah banget sekarang. Aduh, harganya sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Terus mau beli apa aja susah sekarang gara-gara pandemi. Itu sih kendala besar banget. Udah nggak bisa invest alat lagi. Kita tahun ini dikit banget invest alatnya. Semoga cepat membaik ya Mas ya. Iya, demikian kami semua. Oke, Mas, ini ada pertanyaan. Jadi Pak David, untuk mikrofon yang dijual di Mfalme kok ada shock mount? Shock mount untuk apa ya? Shock mount yang mana ya? Yang mana nih? Shock mount yang dijual di Mfalme. Dia mana, di Tokped nih maksudnya? Ya, mungkin di Tokpednya. Coba minta linknya mana? Kayak lagi tutup deh lagi. Lagi tutup. Shock mount kan biar nggak ada getaran, biar kalau ada getaran nggak ini. Elgato set mic wave. Iya, mic wave-nya ini ada pop filternya. Terus dia ada shock mount-nya juga. Jadi kalau mau pakai arm,
Kalau pakai ARM dia misalnya ke pentok-pentok atau apa, dia nggak bersuara gitu loh, nggak vibrasinya gitu. Jadi kan dia pakai shock mount. Kenapa Mbak mau ini ya? Mau beli ya mic-nya ya? ini nggak beneran bisa keluar api loh, Mbak. Saya lihatnya api beneran, Mas. Oke. Mas David, ini kan Mas David kan ada di Tokopedia juga ya, Mas ya? Ya, ada tokonya di Tokopedia, betul. Ini ada pengaruhnya nggak Mas selama pandemi? Kayak Tokopedia ini sih lebih buat uang jajan, uang jajan kita aja sih, bukan uang jajan sih, kayak buat bayar internet, buat bayar yang kecil-kecil gitu, karena ya itu tadi kita kan bukan main bisnisnya di situ ya, itu kayak lebih kayak sambil nyelam minum air gitu kan. Kita kan tutorial kita banyak tentang streaming, dan jadi kita banyak review alat-alat streaming juga gitu. Ya udah, terus kita dikontak dari distributornya, terus udah jualan aja sekalian gitu kan. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu kan, kita nge-review barangnya gitu. Contohnya Elgato, kalau ada yang mau ngeliat videonya ya beli dari toko kita, bisa kan gitu kan. Betul. Jadi ya bonus aja gitu. Cuman kan yang namanya kita nggak nyetok, berarti kan ya gitulah. Kalau di Tokped, kalau Subiantik mungkin nyetok ya barang sendiri, jadi cepet gitu kalau responnya ini segala. Kalau gitu kan harus cek apa sih, harus cek stok dulu segala macem gitu kan. Jadi pasti kalah lah sama yang nyetok gitu atau official shop gitu. Cuman nggak apa-apa, Mas, ada kok yang beli dari kita gitu, walaupun kayak gitu ada kok beberapa. Mungkin teman-teman kita yang setia subscriber kita yang sering belajar di Enfame Studio, terus ingin berterima kasih gitu, beli di Enfame Studio aja, mungkin gitu kali. Bisa jadi. Oke. Biasanya lewat link yang sudah disediakan atau langsung ke Tokopedia-nya, Mas? Yang mana? Yang di YouTube kita? Kalau mungkin kalau mau beli produknya dari Enfame. Oh, di ini kan ada kan ya, di Tokped ada gitu kan. Cuman kalau misalnya mau ke ini, misalnya contoh ke YouTube kita gitu kan semua tutorial kita, terus ada misalnya yang khusus untuk review alat gitu ya kan ada live streaming, contoh apa ya, misalnya Revive Create atau apa. Nanti kan biasanya di sini ada ada nggak sih? Oh, ada, ini dia nih, ada linknya gitu buat beli gitu. Jadi di sini ada kita nge-review dulu, terus habis itu bisa beli. Oh, ini shock mount nih. Ini shock mount nih, by the way. Yang tadi dibahas. Ada contohnya sekalian ya, Mas. Ya, gitu sih. Ya, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang memang punya online shop dan produk sendiri ya, apalagi produk sendiri ya, kayaknya dengan berbagi di YouTube sih itu bakal mempengaruhi sangat ya untuk bisnisnya gitu dari situ. Karena yang namanya ilmu kan orang yang nyari kan, orang pasti nyari gitu, pengen tahu ini, terus pas mereka dapat, jadi tahu brandnya, jadi tahu barangnya gitu kan. Daripada kita yang nyodorin kan, nih beli jasa kita, nih beli barang kita, ini enggak, mereka ada kebutuhan, mereka nyari, terus ketemu, terus ya nggak sengaja beli deh gitu. Oke. Ini kan dari Mas David ini kan hanya menggunakan YouTube sebagai media promosi lah ya, Mas ya. Ini bagaimana sih caranya agar YouTube itu menjadi media promosi yang efektif, Mas? Yang efektif ya? Ya mungkin itu sih. Pertama, kita itu berbagi konten yang kita bikin itu mungkin pertama sesuai passion kali ya. Nggak cuman, ya kita otomatis
para business owner ini kita itu membangun sebuah bisnis kan kemungkinan besar tuh kan gara-gara passion ya. Mungkin kita suka masak, kita bikin apa makanan atau snack gitu, kita suka apa bikin pernak-pernik atau produk kecantikan atau apa gitu, pasti kan kita ada passionnya. So otomatis pasti akan ada beberapa figur dalam perusahaan tersebut gitu. Nggak harus foundernya juga gitu kan, bisa jadi dari timnya ada juga gitu. Nah mereka memiliki passionnya dan membuat konten YouTube-nya itu benar-benar menuangkan passion mereka gitu kan. Jadi orang itu ngedengernya juga otomatis kalau yang ngejelasin sesuatu itu paham dan berpengalaman dalam hal tersebut yang dibagi itu, pasti yang ngedengerin juga pasti akan belajar sesuatu, pasti akan seneng gitu. Jadi mungkin ya itu sih, pertama sharing dengan sesuai passion kita, terus cari tahu apa yang lagi dicari gitu, apa sih yang lagi dicari teman-teman gitu, dicari yang orang-orang yang mencari produk kita apa sih sebenarnya yang mereka cari gitu. Mungkin kita bisa ceki YouTube yang lain gitu, yang udah berjalan gitu, yang viewsnya banyak gitu, mungkin kita bisa tonton. Mungkin juga kadang-kadang konten yang kita bikin orang lain udah bikin gitu, mungkin orang luar udah bikin atau mungkin orang kita pun udah bikin, cuman kita lihat mungkin masih ada kekurangan atau gimana gitu kan. Kadang-kadang dua orang bisa menyampaikan tujuannya sama, cuma penyampaiannya beda gitu, ada yang lebih angle-nya beda gitu kan, angle-nya mungkin ada yang lebih masuk. Dan yang namanya komunikasi kan, mungkin ada orang lebih masuk nih kalau yang ngejelasin si A gitu kan, lebih enak kalau yang jelasin si B atau gimana gitu kan. Jadi kita bikin kontennya, apalagi kalau konten edukasi, menurut aku sih nggak ada yang dibilang plagiat atau gimana ya gitu kan. Kalau soalnya kan kita hanya berbagi ilmu aja gitu, berbagi ini caranya kayak gini, ini seperti ini atau gimana gitu kan. Kalau misalnya kita istilahnya bukan kayak konten kreatif yang ini lagu orang gitu terus kita packaging ulang atau apa kan, nggak seperti itu gitu. Itu sih menurut aku yang bisa bikin kontennya sukses itu sih. Pertama kita sharing sesuai passion, terus kita cari tahu apa yang dicari orang, dan itu yang kita posting. Dan ketiga itu mesti bikin komunitas sih. Bikin komunitas itu penting gitu. Kayak sekarang kan Subiantik udah ada komunitasnya kan. Sama kita juga, tapi komunitas kita ya based on YouTube and Facebook group aja gitu. Gitu. Jadi dari situ kalau dari ada komunitas enaknya gini, kadang-kadang kita mau bikin konten kan bingung kayak aduh bikin apa lagi ya, ngebahas apa lagi ya. Tapi kalau ada komunitasnya pasti mereka kayak om bahas ini dong gitu bang, bahas ini dong. Jadi kita tahu gitu, lagi pada pengen tahu apa gitu, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita bisa bikin kontennya sesuai yang diminta gitu. Saling bertukar pikiran juga berarti dalam satu komunitas itu ya mas ya? Pasti, saya aja sering banget setiap kali buka grup itu kayaknya ada aja apa ilmu baru dari situ gitu. Betul. Oke mas, jadi gini, mungkin konten-konten live streaming itu kan pasti kan banyak banget ya mas yang membuat juga. Itu pernah kena take down nggak mas dari YouTube-nya sendiri? Kita kena take down? Kayak gitu, pengaruh apa enggak sih? Belum pernah sih kena take down, karena kan kita mengikuti guideline ya. Dalam arti kita untuk musiknya menggunakan yang kita ada library kemarin, kita pakai audio.com, itu kita bayar 1 kali seumur hidup bisa download musik sepuasnya. Kalau by the way kalau mau download bisa pakai promo code kita dapat diskon di channel kita. Nah jadi kalau ketika menggunakan musiknya yang non copyright ya aman aja sih, belum pernah ada yang kayak gimana. Lagi pula konten kita kan edukasi gitu, nggak menyinggung sara atau politik atau apa gitu kan, pure hanya teknis dan ilmunya jadi belum pernah ada problem seperti itu. Biasanya berapa sering upload di YouTube? Kita itu berusaha sangat minimal itu seminggu bisa 2 kali upload. Memang susah nyari
waktunya untuk bikin konten. Aku jujur emang susah karena kan di sela-sela pekerjaan kita harus bikin konten. Sedangkan pekerjaan pun numpuk, tapi mungkin kembali ke ini ya, kembali ke prioritas. Tadi kan aku udah sharing bahwa memang channel jualan kita tuh di sini, channel utama kita tuh di sini untuk jualannya. Artinya kalau memang ini channel utama kita, artinya menjadi sebuah prioritas yang mau nggak mau ya kita harus bikin konten gitu. Kalau misalnya mungkin kita nggak jualnya dari YouTube gitu kan, misalnya ada channel lain gitu, jadinya kan nggak prioritas, jadinya ya mungkin jadinya juga nggak, ya males-malesan gitu kan karena bukan channel utamanya gitu sih, karena memang itu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman yang kayak belum ngerasain dampaknya sharing bikin YouTube channel untuk jualan, mungkin ya belum menjadi prioritas gitu. Sama kita juga di awalnya belum menjadi prioritas, cuman ya punya keyakinan, wah ini bisa nih, pasti ada istilahnya ada opportunity lah di sini, ada opportunity besar di sini. Ya udah kita coba, dan ketika sudah merasakan ya udah otomatis sudah menjadi habit lah. Harus sempat. Sesibuk-sibuknya harus sempat. Jadi harus menjadi prioritas kayak gitu ya, Mas? Betul. Tapi kan mungkin teman-teman ya juga ada yang mungkin kayak gini tapi kan di Instagram gitu kan, rajin banget tapi di Instagram ya, karena pasti udah ngerasain kan di Instagramnya ya sangat membuahkan gitu, ya udah pasti otomatis akan rajin bikin konten gitu. Oke. Lalu Mas, gimana sih cara biar konsisten bikin konten? Ya itu tadi. Pokoknya kalau nggak syuting, pokoknya kalau nggak syuting, kalau kita nggak ada syuting, ya udah sempetin bikin konten gitu aja. Pokoknya itu simpel aja. Hari yang nggak syuting, ya udah itu berarti hari bikin konten gitu. Oke. Selanjutnya Mas, kesalahan terbesar apa sih yang harus dihindari dalam membuat konten? Apa ya kesalahan terbesar? Ya mungkin apa ya kesalahan terbesar ya? Mungkin gini ya, mungkin jangan gitu ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau yang saya rasakan gitu ya, yang kok kayaknya mesti dihindari gitu kali ya gitu, menghindari. Kalau dari aku sendiri sih, dan itu kadang-kadang pun istilahnya miss juga gitu. Pengen menghindari itu adalah kita apalagi kan konten edukasi ya, kita berbagi sebuah ilmu atau knowledge atau apa, terus ternyata salah atau nggak bener atau gimana gitu kan. Jadi kita sebelum berbagi itu harus benar-benar pengen, ya udah pokoknya riset dulu, dicoba dulu, ada cara yang lebih baik atau enggak ini segala ini. Dan kalau misalnya kita nggak yakin, ya gue bilang kayak saya kan bilang kayak ini gue nggak yakin ya, mungkin ada cara yang lain atau apa atau semacam itu sih yang paling ditakutin, karena kan ya begitulah, kadang netizen kan kejam. jadi jangan sampai kita memberi informasi yang salah gitu sih. Selanjutnya Mas, kalau mau bikin channel yang serius perlu disiapin dulu nggak konten sampai beberapa dulu, atau baru punya satu video lanjut aja? Kalau mau bikin channel serius perlu disiapin. Definisi channel serius itu apa sih? Kalau misalnya serius mau di YouTube, ya otomatis kan akan bikin konten secara konsisten kan, Tapi sebenarnya gini, kan sebetulnya teman-teman aku yang YouTuber kan lumayan banyak ya, lumayan banyak yang memang YouTuber artis gitu ya. Kalau kan ya udah edukasi gitu kan, subscriber kita juga ya baru 10 ribuan gitu kan. Cuman kan kalau aku kan bener-bener istilahnya vertikal. Jadi memang 10.000 subscriber, tapi target marketnya ya memang itu orang-orang yang ada dalam industri kita gitu kan, seperti itu. Tapi kan ada yang lebih horizontal gitu, mereka
mungkin subscribernya ada 100.000, 1 juta gitu, tapi kan beragam gitu yang subscribe itu beragam. Nah, dan dari teman-teman YouTuber yang lain sih pasti mereka ngomong sebetulnya YouTube yang penting ya ini aja sih, konsisten dan nggak give up sih, itu aja sih kuncinya gitu. Kuncinya. Karena aku ada beberapa teman-teman yang ya dari lumayan nol gitu sampai sekarang udah hidupnya udah sangat-sangat mewah lah, sangat tercukupi gitu. Ya sih, yang penting jangan give up aja terus-terusan. Jadi kalau misalnya kalau mau bikin channel serius perlu disiapin nggak konten beberapa dulu. Ya kalau mau bikin channel serius ya udah langsung aja bikin schedule, mau ngupload 1-2 video ya seminggu. Ya mungkin kalau misalnya kayak IG dan lain-lain mungkin harus lebih sering kali ya. Tapi kalau misalnya YouTube sih kita ngerasa kayak 2 konten seminggu, 2-3 konten seminggu tuh udah lebih, 3 konten seminggu tuh udah lebih dari cukup, karena kan lumayan panjang kan ya, isi kontennya tuh lumayan berisi gitu kan, 10 menit, kadang 15 menit, kadang sampai 20 menit kontennya. Kalau IG kan paling cuma sebentar, jadi lebih snackable kan, lebih sering seperti itu. Jadi ya udah bikin aja, tapi kalau nggak perlu mikirin kehabisan materi juga gitu, karena kan itu tadi ketika kita nggak bikin sesuai passion ya pasti konten tuh ada terus. Kayak kita nih sekarang nih, konten yang mau kita bikin jumlah konten yang mau kita bikin, yang ada dalam list yang mau kita bikin, dan realita kita ada waktu bikin kontennya tuh kita cuma mungkin bisa bikin tuh sekitar 20% dari konten yang mau kita bikin. 10-20% yang bisa terrealisasi kita syuting, kita bikin. Karena ya itu saking banyaknya yang bisa dibicarakan tuh terlalu banyak. Dan kayaknya kalau sama, kalau misalnya channelnya ngebahas kayak masak atau apa nanti tuh pasti ngerembet kemana-mana gitu, pasti ke macam-macam. Walau memang masih related kok semuanya, tetap cuman banyak banget option yang mau dibahas tuh apa aja, jadi repot. Untuk editing app di laptop yang mudah dipakai untuk pemula, rekomendasi David. Editing app ya? Mau yang mudah ya? Yang mudah apa yang gratis nih? Yang mudah dan gratis, Mas. Aku agak bingung sih nih yang ngejawabnya ya. Soalnya aku nggak tahu nih yang nonton nih demografinya seperti apa nih gitu ya. Soalnya kan kita kan PH ya, tools kita di sini lumayan serius semua gitu. Jadi kalau aplikasi ngedit di handphone pun kan, istri saya kan ada bisnis juga. Dia kan kalau ngedit kan bikin konten itu kan udah dari HP gitu kan, ngedit segala macam gini. Kalau aku kan bahkan di HP tuh nggak ada aplikasi buat ngedit video. Dan kita semua di satu studio sini nggak ada. Memang kita pakai benar-benar yang kayak dari Adobe gitu, pakai Premiere Pro gitu. Kalau mau yang gratis ya bisa pakai DaVinci Resolve gitu. Tapi kan tetap butuh knowledge yang lumayan untuk video editing. Seperti itu sih. Oke. Ini ada lagi, Mas. Cara menilai efektivitas penggunaan medsos. Oke, aku nggak bisa jawab untuk sosmed yang lain ya, karena nggak begitu banyak pengalaman di situ. Cuman kalau menilai efektivitas kita menggunakan channel kita untuk promosi produk atau jasa kita, yaitu pasti pertama indikasinya adalah ada klien datang. Ada klien datang dan benar-benar menjadi klien ya, bukan cuma nanya-nanya gitu. Berarti conversion kan, benar-benar ada conversion, nggak cuma leads aja. Nah itu yang kita ngerasain sangat beda dengan kita beriklan di Google gitu. Nggak berarti nggak boleh belikan di Google, nggak, silahkan ya mau belikan di Google. Takut ada orang Google nonton. boleh ngiklan gitu, nggak masalah gitu. Cuman kita ngerasa leads yang kita dapat dengan YouTube itu jauh lebih berkualitas dibanding dari SEM gitu, dari iklan Google itu sih. Dan jadi oke, kita tahu nih ketika udah klien pertama
yang menggunakan kita tahu dari YouTube, dan klien itu udah lagi gini deh, misalnya nih ada satu klien kita dapat di 2020 itu sudah kisaran mungkin 10 kali menggunakan jasa kita, itu dapat dari YouTube. Billing mereka mungkin udah sekitar 300 jutaan sama kita. Dan kalau misalnya aku ngehargain waktu sendiri nih ya untuk syuting konten untuk YouTube gitu ya, misalnya dihargain atau apa sih 1,5 juta lah, let's say gitu kan, 1,5 juta satu bulan, let's say 10 juta gitu ya, untuk kalau misalnya nih, padahal ya ini kan maksudnya saya bikin video, tim bikin video yang ya gratis gitu kan, dengan jam kerja aja gitu ketika nggak syuting. Cuma kalau dihargain segitu dan rata-rata klien yang masuk bisa membawa billing yang segitu banyak, artinya kan itu sangat-sangat worth it ya. Sangat-sangat worth it. Nah dari situ pasti udah ternilai lah efektivitasnya channel kita tuh seperti apa. Nah mungkin misalnya Subiantik bikin channel YouTube terus ngebahas segala berbagai macam hal yang bawahnya ada link ke produknya dan banyak yang membeli produk tersebut, kan dari situ bisa diukur langsung kan, secara langsung gitu. Mungkin kalau mau pakai program tambahan kayak Bitly atau apa gitu kan, jadi tahu tuh berapa yang menggunakan link itu, atau mungkin mau pakai promo code terus ketahuan tuh berapa orang yang nonton video itu kan, promo code-nya dapetnya dari video itu. Nah berarti ketahuan tuh berapa banyak orang yang pakai, seberapa efektif channelnya. Untuk video sebenarnya efektif waktunya berapa lama supaya penonton nggak bosen? Ini menurut pribadi nih ya, kayaknya sih sebetulnya nggak ada jawaban yang tepat. Karena kita itu ini sebenarnya ini sih yang aku suka dari YouTube dibandingkan dengan browsing feed Instagram. Kan kita kayak kalau kita lagi browsing Instagram atau TikTok, tapi kita lebih kayak random aja kan, kayak ada apa sih yang seru gitu kan. Mindsetnya kan lebih ke situ kan, sambil nyantai, sambil killing time ya kan, sambil nunggu apa gitu kan, buka-buka apaan nih gitu kan, kayak gitu kan, lebih ke situ mindsetnya gitu. Tapi kalau misalnya YouTube lebih sering itu, saya nggak tahu ya orang-orang lain ya, tapi kalau saya sih ya, kalau ngebuka YouTube itu keseringan saya udah mencari sesuatu yang spesifik ya kan, mencari sesuatu yang saya cari yang spesifik, resep atau apa segala macam. Nah kalau ditanya waktunya berapa lama supaya penonton nggak bosan, kalau saya nyari resep ya kan, cara bikin iga bakar contohnya gitu, udah niat nih mau bikin. Kalau videonya 10 menit dan butuh waktu segitu, mungkin nggak saya nonton cuma 3 menit, pasti kan nonton sampai resepnya habis kan. Kalau nggak jadi nggak bakar ya. Ya kan? Jadi kan tergantung dari konten kita gitu. Maksudnya kita ada ngebikin video kadang sampai 20 menit, sampai 10 menit atau apa. Itu lagi tergantung dari konten yang kita bikin gitu. Yang kita bikin tujuannya apa segala macam gitu. Nah mungkin kalau misalnya sebuah talk show adalah sebuah talk show gitu kan, yang topiknya contohnya saya pernah ngebikin di YouTube itu waktu itu ada temen artis, dia baru ini ya, bayi tabung gitu. Nah dia ngebahas pengalaman dia bayi tabung segala macam gini-gini. Nah penontonnya adalah yang memang lagi interest banget gitu dengan ya mungkin sedang mencoba atau ingin mencobanya lebih atau apa, pasti videonya akan ditonton sampai habis karena memang itu konten yang memang dia lagi cari gitu, yang lagi cari. Jadi mau kontennya 15 menit, mau 1 jam, mau 3 menit, selama daging semua itu kan istilahnya, selama isinya daging semua kayaknya orang nggak akan nonton aja gitu. Tuh, tapi kalau sebetulnya pertanyaan kayak gini nih, kayak efektivitasnya berapa lama, ini tuh lebih ke buat advertising sih, Jadi kalau misalnya kita bicara sama orang-orang kayak Facebook atau orang-orang, maksudnya Facebook kayak beneran ya, orang-orang yang
agency atau apa yang di situ, pasti mereka kayak mikir, oke, kita kalau mau bikin iklan dalam waktu 3 detik harus bisa bikin orang nggak mau pindah, nggak mau swipe ke bawah ke video berikutnya gitu. Gimana caranya dalam waktu 2 detik bisa ngambil perhatian gitu kan. Terus habis itu bisa nonton sampai habis. Jadi itu lebih ke mindset ngiklan, ya kan, memasang iklan, lebih ke mindset pasang iklan. Sedangkan kalau kita mindsetnya tuh bukan masang iklan, kita justru nggak mau terperangkap di situ dengan mindset, oh gue mau ngiklan, gue mau ngejual, nggak mau. Kita lebih pengen mindsetnya pokoknya oke, kita berbagi ilmu, kita up to date, kita berbagi passion kita, dan sekalian kita dari situ otomatis kita jualan gitu sih. Jadi memang nggak pengen mikirin detail-detail, oh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, nggak usah. Kita sharing dari hati aja, dari passion kita, udah itu udah lebih dari cukup. So selling, iya betul. Share lighting yang dipakai untuk streaming sekarang. Lighting yang digunakan sekarang adalah Aputur. Bentar, aku cari di Tokped tadi. Oh, ada apa? Ini dia, digunakan ini ya Aputur Lightstorm. Ini dia, tapi menggunakan dome-nya. Tapi kalau misalnya suka dengan look soft seperti ini, saya ada rekomendasi sih sebetulnya yang jauh lebih murah dan watt-nya lebih kecil. Ini saya sering pakai juga. Ini recommended banget buat yang mau bikin konten. Nah, ini ada paket namanya Nanlite Forza 60D, ini hanya 60 watt. Dan ini terangnya nggak kalah dengan yang lagi nyala sekarang dan harganya jauh lebih murah. Ini dia, udah dapat softboxnya lagi. Pakai front aja, nggak. Ini hanya menggunakan satu lighting aja sih, karena biasanya sih pakai 2 light, pakai key light sama pakai V light. Cuman hari ini tuh tim lagi syuting di luar, jadi lightingnya lagi pada di bawah semua. Aku disisain 1 di sini. Udah saya bikin video objek beneran atau animasi. Nah ini juga susah ngejawabnya, karena untuk ngebikin video animasi pun pasti ada yang gampang, ada yang susah. Ya kan? Kalau bikin video yang real shoot juga tingkatnya juga macam-macam gitu. Ada mungkin lebih balik ke budget kali ya. Bagus kok, fokus ke bicara. Oh iya siap, terima kasih. Iya gitu. Jadi mungkin sebetulnya dalam dunia pervideoan ini gitu kan, kita kan jualan video gitu kadang-kadang kayak gimana ya, kan tergantung budget juga gitu, terus tergantung apa yang mau dibikin, talent segala macem. Jadi range itu bener-bener bikin video dari yang 5 juta sampai 500 juta gitu kan, range-nya nggak dan mungkin bisa lebih gitu, bisa sampai 3M atau 3,5 M untuk bikin video, bikin iklan kan. Ya itu range-nya tak terbatas sebenarnya. Jadi mau dibilang lebih susah mana ya, itu tergantung brief nih, tergantung klien gitu. Mbak Subi mau ngebrief kita bikin video company profile mungkin. Nanti bisa dibicarakan Mas. Ada pertanyaan lain kah? Oke. Pakai ring lamp kalau untuk memulihkan cukup nggak? Ya cukup, tergantung lagi dengan kontennya. Sebenarnya gini sih, bikin konten gak usah terlalu mikirin yang kayak gitu-gitu dulu. Nanti takutnya gini, belum beli ring lamp jadinya nggak bikin konten. Belum beli kamera ini jadinya nggak bikin konten. Bikin konten aja.
lama-lama upgrade gitu. Yang penting kita sharing dan mulai dulu itu sih. Kayaknya itu nggak hanya berlaku dalam dunia bikin konten ya. Kayaknya kita mau apapun dalam hidup itu yang penting bergerak dulu ya nggak sih? Kalau nunggu ada ini kan. Aduh mau ngecilin perut nunggu alat fitness dulu ya kan, nunggu gym buka dulu soalnya masih PPKM ya kan. Nunggu di rumah ada treadmill dulu gitu kan, nunggu ini, udah gendat celana nggak muat lagi. Malah nggak jadi ya Mas. Iya. Nah pokoknya jangan sampai terhambat gara-gara alat sih gitu ya. Ada HP juga. Ada HP ya udah gitu, ada HP ada orang sebenarnya gini ya, orang dulu itu ya zaman ya masih sebelum buka PT segala macam, kita syuting tuh even cuman pakai lampu biasa gitu, lampu LED yang biasa gitu, terus dikasih spray atau dikasih korden yang buat mandi, buat diffuser gitu aja juga jadinya bagus kalau kita ada pemahaman lighting yang basic gitu ya. Ya udah apa yang ada karyakan gitu aja. Gara-gara kurang sinar videonya burem Kak. Iya, nah itu kan, ya kan masalahnya kan cahaya. Nah cahaya kan nggak harus beli ring light, bisa dari mana aja sebenarnya. Betul. Lampu belajar bisa dikaryakan gini-gini. Wah ini mesti bikin konten ya. Bikin konten tentang gimana cara bikin konten dengan alat apa adanya, alat yang ada di sekitar rumah maksudnya. Yang ada di sekitar rumah. Jadi bikin konten juga. Nggak perlu beli. Halo, bener deh. Aku tuh bikin video ya. Pertama kali itu tahun 2000 berapa ya? Aduh, itu 2014 atau apa, itu modelnya cuman kamera pocket aja. Bentar. Apa ya, saya cari masih ada nggak ya videonya nih, tahun berapa ya? 10 tahun lalu kali ya. 8 tahun lalu. Ini saya play ya. Maksudnya ini cuma mau nunjukin aja bahwa ini hanya menggunakan sebuah kamera pocket. Sebuah kamera pocket 8 tahun lalu. Seperti ini. Ini nggak pakai lampu-lampu yang gimana, itu hanya pakai lampu apa adanya aja. Maksudnya belum ada lampu yang berbayar ya, belum ada lampu yang berbayar atau apa. Nah, ini 8 tahun, ini tahun 2012. Sebelum ada duit untuk beli kamera dan sebagainya. So, ya emang agak gelap segala macem ini cuman ya jadi aja gitu kan, jadi aja. Dan dari situ ya pelan-pelan habis itu beli kamera ini. Tapi ya udah jangan nunggu beli alatnya dulu baru mulai dulu terus alatnya nambah pelan-pelan. Di situ sih maksudnya. Apalagi ya? Iya sih, ada pertanyaan lagi kah? Tips konten peralatan minimalis. Oke. Ini karena tak terasa sudah 1 jam berlalu ya Mas ya kita. Oh udah ya, udah satu jam ya. Nggak terasa banget, ternyata sudah 1 jam loh. Oke. Sebelum ditutup, boleh disampaikan pesan-pesan atau mungkin motivasi buat teman-teman yang mau memulai bikin konten, Mas David? Silakan. Oh ini ada pembuatan video di luar ruangan Kak. Kadang tukang jualan lewat, masuk suaranya, tipsnya nggak Kak? Aku kayak tukang bakso gitu kan, maksudnya kita lagi motion itu tukang bakso lewat gitu kan, maksudnya tuk masuk kan, diborong, jamin nggak berisik lagi.
Betul, habiskan aja semuanya. Diborong. Ya gimana lah, yang namanya outdoor itu untuk semua orang yang memang tricky gitu kan. Makanya kalau Hollywood kan jalanannya dikosongin, diblok semuanya ya kan, ada budgetnya. Tapi emang benar buat kita semua ya itulah. Emang problemnya di situ. Kalau kita syutingnya indoor kayak ini kan, tadinya juga di sini pun di studio kita ini tuh tadinya setiap kali ada yang lewat tuh kedengeran motor ini segala, tapi akhirnya ya udah kita pasang peredam. Tapi kalau syutingnya memang di luar ya begitulah gitu. Paling yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menggunakan mic yang enggak omnidirectional ya. Kalau yang omni kan dia mengambil dari mana-mana kan suaranya. Kan ada tuh yang headset yang biasa dipakai penyanyi tuh, yang cuman gini tuh. Nah itu kan fokus hanya ke suara kita aja. Itu lumayan bisa membantu sih. Okay. Itu bentuknya apa ya, kayak gini nih. Orang-orang nyebutnya countryman. Nah ini dia nih. Nah ya bentuknya kayak gini. Dia ada yang directional, jadi benar-benar hanya ke mulut kita aja gitu. Ini lumayan. Begitu kira-kira. Oke, jadi direkomendasi untuk suaranya itu fokus ke suara kita aja ya Mas ya? Iya. Ini sih, ini juga sebetulnya kalau di Tokped ada juga kok yang jual. Ya pokoknya tadi namanya macam-macam sih. Cuman ya itu dengan jangan yang dipakai di baju, karena pasti bocor semua. Yang dipakai di sini aja lebih tertangkap suara kita, bukan tukang bakso yang lewat. Oke, Mas David. Sebelumnya boleh disampaikan dulu motivasi atau mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai membuat konten. Silahkan. Motivasi ya buat konten ya, mungkin ya pertama kan karena topiknya kan sebenarnya di untuk talk show kali ini kita kan sebenarnya kan untuk marketing ya, bukan bikin konten untuk general pengen jadi konten kreator atau apa gitu. Tapi kalau buat konten kreator sih mungkin tipsnya adalah ya udah pokoknya mulai aja, jangan terhambat oleh gear, dan sharing sesuai apa yang kita suka dan apa yang kita tahu dan apa yang kita nikmati. Udah itu aja. Jadi nggak kerasa capek bikin kontennya karena apa yang kita bicarakan itu memang sesuatu yang kita suka. Ya kalau misalnya kita bikin kontennya itu yang sesuatu yang kita nggak suka, itu kerasa tuh capek. Aduh, gue harus ngebahas ini. Aduh, gue harus ini. Aduh, males nanti aja. Pasti kan kayak gitu. Itu kalau buat yang konten kreator. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang punya bisnis dan ingin memulai channel untuk sebagai channel marketing untuk menjual jasa atau produk mereka gitu kan. Sama semua tips yang tadi juga ada juga karena harus bikin konten juga kan. Jadi mulai aja bikin. Kalau misalnya ada budget, monggo silakan. Kalau kita punya bisnis ya adalah budget marketing kan, boleh dicoba. Dan sama gitu kan, sharing apa yang kalian tahu brand kita tuh apa sih yang berhubungan dengan brand kita gitu. Apa sih yang customer kita yang membeli produk kita itu sukanya apa sih gitu kan. Pasti kan kenapa sih, apa yang mereka suka sehingga membeli produk kita gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan tips yang sesuai gitu. Contohnya misalnya menjual aromaterapi gitu kan, aromaterapi atau apa. Mungkin yang nonton orang-orang yang suka aromaterapi suka meditasi misalnya, atau suka tips-tips supaya kita nggak stres, atau gimana kita bisa hidup lebih happy ya kan, hal-hal yang seperti itu mungkin. Ini kan aku ngebayangin mungkin orang yang suka aromaterapi seperti itu, jadi berarti bikin kontennya yang seperti itu gitu. Mungkin kita suka Subiantik yang berhubungan dengan ini plating atau apa yang masuk kan, mungkin customer kita adalah ibu-ibu rumah tangga atau apa, jadi yang memang sesuai dengan ininya mereka sih, dengan produk mereka. Itu sih sama aja sih, just itu tadi harus
jangan mikirin ngiklan sih, itu sih sebenarnya. Udah mikirin aja sharing sesuai passion, sesuai yang berhubungan dengan produk kita, nikmatin, jadilah itu sesuatu yang seru. Jangan jadi terlihat kerasa seperti aduh harus bikin konten, harus ngejar berapa konten segala macem. Nggak usah, udah nikmatin aja, kita bikin konten, kita sharing, kita bikin komunitas dengan orang-orang yang menyukai hal yang sama dengan kita gitu, sama dengan kita passionnya. Udah sih, otomatis dah dari situ jalan sendiri. Nggak usah dipusingin. Oke, itu dia tadi teman-teman sharing-sharing kita seputar sosial media sebagai strategi marketing. Terima kasih kepada Pak David yang sudah memberikan ilmu serta pengalamannya kepada kita semua yang pastinya menarik banget nih malam hari ini. Terima kasih undangannya. Oke teman-teman, jangan lupa besok kita masih bahas-bahas nih seputar strategi sosial media sebagai strategi marketing. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan dan belum bisa terjawab malam hari ini, bisa ditanyakan besok di sesi telewebinar jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya Pak David ya. Oke, dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Jangan lupa terus ikuti Subi Antik untuk mendapatkan info-info produk terbaru maupun promo-promo dari Subi Antik. Dan juga jangan lupa untuk tetap stay tune di grup-grup untuk info-info webinar yang akan datang. Dan untuk Jumat minggu depan kita juga akan membahas tentang membuat masker aromatik dengan bahan dasar beras yang pastinya dengan narasumber yang tak kalah jauh luar biasa dari Pak David, yaitu Ibu Cici Ilyas. Jangan lupa disaksikan, dan untuk Pak David juga boleh join loh Pak. Siap. Oke teman-teman, karena sudah 1 jam berlalu, akhirnya dari kami untuk acara webinar kali ini kami tutup. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana yang sudah menyiapkan tempat sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, semuanya terima kasih. Terima kasih Pak David. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Oke.